Pada sore hari ini kita akan membahas topiknya itu mengenai GERD atau sering disebut sebagai gastroesophageal reflux disease. Di sini kita akan dibantu oleh narasumber kita yaitu dengan Dokter Epistel. Oke. Ya, kita tunggu Dokter Epistelnya. Halo, Dok. Halo, sore Dokter Epistel. Sore, Dokter Debbie. Iya, betul, Dok. Udah banyak nih, Dok, yang join di IG Live sore Oh ini. ya, Iya, Dok. Ayo, saya perkenalkan, kelihatan ya di Dok. jumlahnya. Ya, saya izin perkenalan lagi, Dok. Pada Ya, saat ini, Bapak Ibu suaranya gede. datang, kita akan membahas mengenai GERD atau sering disebut gastroesophageal reflux disease. Saya dengan moderator, saya dengan Dokter Debbie, dan narasumber kita tentunya dengan dokter super keren, yaitu Dokter Epistel Pangudin Simatupang, SPPD KGEH. Jadi Dokter Epistel sendiri ini memang ahlinya itu di bidang gastroenterologi dan hepatologi ya, Dok ya. Dokter Epistel Ya, praktek di Siloam Hospital Kebun Jeruk dan juga di TB Simatupang. Oke, saya bacakan profil singkat Dokter Epistel ya. Jadi Dokter Epistel ini adalah dulu waktu kedokteran umumnya itu universitasnya di Filipina ya, Dok, di Manila Central di Filipina. Kemudian juga ya. melanjutkan untuk spesialis penyakit dalamnya di Universitas Indonesia ya, Dok. Dan kembali mengambil konsultan gastrohepatologinya di Filipina lagi ya, Dok. Ya, ya. Adaptasi di UI, adaptasi. UI lagi ya. Ya. Oke, baik, Dok. Ini hari ini kan kita mau membahas mengenai gastroesophageal reflux disease ya, Dok, atau yang biasa sering disebut sebagai GERD. Mungkin atau Ya. orang biasa sebutnya sakit mah ya, Dok ya. Oke, sekarang coba deh. Biasa banyak nih, Dok, yang nanya, kenapa sih seseorang tuh bisa terkena GERD? Penyebab utamanya tuh apa sih, Dok? Ya, jadi kejadian GERD saat ini sedang meningkat banyak oleh karena anak muda sekarang suka minum kopi. Kalau nggak kopi, minuman teh kan. Teh-teh yang dijual itu banyak sekali tuh. Itu kan teh, kopi semua mengandung kafein, apalagi kopinya kental, tehnya kental. Mm-mm. Kemudian anak muda sekarang suka sekali itu kulineri. Iya, Jadi betul. kalau kulineri itu kan makanannya tinggi lemak, nah itu pencetus GERD. Lalu ya sudah mulai minum alkohol ini anak muda saat ini. Ya itulah. Makanya GERD angka kejadian GERD sekarang semakin meningkat. Oke. Ya biasa karena itu. Pertama kalau minuman alkohol, kemudian kopi, kemudian makanan fatty food. Ya Oke. makanan berlebihan ya, overeating juga ya. Ya. Berarti memang penyebab utamanya itu nomor satu dari makanan ya, Dok ya. Minuman juga yang mengandung kafein dan juga makanan Ya, alkohol. Ya. itu semua pasti itu akan jadi pemicu utamanya dari GERD sendiri ini ya, Dok ya. Oke. Ya. Kemudian kalau selain dari makanan ada penyebab lain lagi nggak, Dok? Apakah genetik atau keturunan? Bisa aja semua, bisa. Jadi Bisa. keturunan bisa, ya. Seperti sakit mah kan ada orang tuanya bilang, oh kami ini orang tua saya pun selalu mengeluh mah, jadi kami pun kok sama gitu, bisa aja. Nah, Bisa. kalau GERD ini pun kemungkinan bisa saja. Kalau misalnya GERD yang nggak sembuh-sembuh, udah nggak minum kopi, misalnya makanan udah diatur, semua tetap aja kambuh. Kemungkinan mungkin saja kita pikir udah boleh kita periksa lagi. Mungkin ada bakteri di lambung seperti infeksi Helicobacter pylori. Jadi Oke. ada bakteri bisa menyebabkan seperti mah hingga sembuh-sembuh. Ini GERD yang kumat-kumat bisa. Bisa diperiksakan nanti lewat pemeriksaan ini. Lab darah bisa, urea breath test, yang test tube bisa, atau kalau mau ya sekali dilihatin ada fotonya di endoskopi. Oke. Ya. Mungkin sebelum kita ke pemeriksaan penunjang, biasa orang perlu tahu dulu nih, Dok, gejalanya apa sih kira-kira yang kita perlu tahu nih. Oh, ini saya GERD. Ini mah bukan GERD. Iya. Ya, gejala yang mesti kita tahu apa dulu nih, Dok, awalnya? Jadi setiap orang bisa beda-beda gejalanya. Mulai dari memang gejala klasik itu yang strong ya. Jadi kita bilang itu gejala yang kuat untuk GERD itu heartburn. Jadi rasa panas, rasa terbakar di dada dengan apa itu satu lagi itu regurgitasi. Jadi dia memang terasa memang makanan naik ke itu esofagus ya, rasa ada makanan naik. Nah, itu
itu gejala yang kuat. Tetapi yang lain mengeluh juga ganjal, kok rasa ganjal di sini ya, seperti ada sesuatu ganjal di tenggorokannya. Yang lain mengeluh juga kalau suka batuk, gatal aja batuk. Yang lain juga ada mengeluh rasa tertekan di dada. Kadang habis makan kenyang kok rasa nggak nyaman di dada dan jantung berdebar-debar. Ya, jadi bisa berbeda-beda gejalanya. Berarti gejalanya memang, tapi rata-rata itu yang mengeluhkannya panas ya rasa dadanya ya dok ya, rasa tertekan, Iya, sampai kadang ya, berdebar juga bisa ya dok ya. bisa. Rasa berdebar, tapi bisa sampai sesak nafas gitu nggak dok kalau misalnya pasien dengan GERD? Bisa. Jadi kan, jadi karena GERD itu kan tendensi daripada isi lambung untuk naik ke atas ya. Jadi reflux. Jadi pada saat sering reflux, nah kan kalau sudah tekanannya ke atas, kan kalau kita nafas diafragma harus tekan ke bawah. Terus ya setiap kita nafas kan diafragma tekan ke bawah. Jadi ada yang menekan, ada yang reflux ke atas tapi diafragma harus ke bawah. Jadi kadang-kadang kok nafasnya seperti pendek ya, nggak lega nafasnya. Yang kalau sudah semakin panik ya udah makin sesak non. Iya, makin nggak nyaman. Biasanya dengan GERD tuh datang udah sesek, nggak bisa, dadanya juga sakit, berdebar-debar juga seperti itu ya dok ya. Iya. Kira-kira gejala seperti apa nih dok yang perlu kita lebih waspadain? Kalau wah kalau udah gejalanya kayak gini udah harus segera ke rumah sakit, udah harus segera diperiksakan. Nah, jadi gejala yang harus dilakukan segera pemeriksaan itu kalau misalnya pasiennya sudah mulai mengeluh, kok kalau nelan mudah nggak nyaman ya, gitu. Kalau nelan seperti udah ada sangkut ya di dada di sini. Kalau makan seperti nggak langsung plong masuk ke lambung, nah, takutnya sudah ada komplikasi daripada GERD-nya. Mungkin komplikasi lama itu kan bisa saja terjadi namanya strictur, atau mulai rasa perih, panas itu kan mungkin sudah ada erosi ya. Nah, itu yang harus dicermati ya, harus dipikirkan. Lebih baik diminta pendapat oleh dokter ya, ke rumah sakit lah. Berarti kalau misalnya udah berasa setiap makan kok mengganjal ya, udah nggak bisa, udah nggak nyaman nih turunnya, terus semakin rasa terbakar, sebaiknya jangan ditunda-tunda ya dok ya, langsung diperiksa. Ya. Karena kan kadang ada beberapa yang merasa, oh ini mah nggak apa-apa. Cuman kalau sebaiknya Ya. kalau seperti itu harus segera langsung periksa ke dokter ya dok ya. Ya, karena kan gejala GERD, karena GERD itu kan komplikasi jangka panjangnya bisa menyebabkan namanya strictur. Strictur daripada esofagus, jadi penyempitan daripada saluran esofagus. Itu yang bikin mesti khawatirkan dari komplikasi GERD itu yang penyempitan itu ya dok ya. Berarti kalau udah semakin sempit dia kalau nelen tuh udah semakin nggak bisa atau bagaimana? Ya, ya. Jadi jadi akibat iritasi yang kronis di dinding di mukosa esofagus, jadi bisa makin menebal mukosanya. Kalau sudah menebal ya bisa jadi tidak fleksibel lagi, bisa menyempit. Itu yang menyebabkan keluhan menelan kok tidak enak, rasa ganjal di dada bawah. Atau biasanya kalau erosi yang terus-menerus bisa menyebabkan itu namanya bleeding kan. Jadi esofagusnya jadi lecet, luka, ada erosi, jadi pendarahan. Bisa aja tiba-tiba waktu keluarin dahak atau agak muntah kok ada darahnya itu. Oh. Nah, itu harus diperiksa segera. Kalau udah ada dahak terus ya berusaha dikeluarin dan ternyata ada darahnya, itu kita harus cek juga ya dok. Ya. Mungkin ini bisa dari GERD karena memang efek jangka panjang dari GERD ini sendiri bisa ya dok ya. Oke. Ya, bisa. Selain komplikasi yang tadi dok, yang struktur dari esofagus, jadi pasiennya bisa kalau buang dahak suka ada darahnya, kemudian juga susah menelan makanan. Selain itu ada komplikasi lain lagi nggak dok yang perlu kita khawatirkan dari GERD? Jadi kalau kita lihat ada kan, kalau GERD itu kan dibagi juga dalam stages ya. Jadi kalau stages yang nomor 4 itu yang paling stages paling tingginya itu kalau sudah kita pikirkan takutnya ada precancerous, cancer itu kan, apalagi pasien yang sudah GERD-nya sudah lama, misalnya GERD-nya udah bertahun-tahun, dia sudah mulai mengeluh kok, yang tadi saya bilang kalau nelan nggak nyaman, sudah pikir, apalagi kalau usianya juga kan, usia sudah mulai usia tua. Nah, itu kita pikirkan, jangan-jangan ada sesuatu komplikasi yang paling ditakutkan kan ada namanya cancer of esophagus. Kanker esofagus. Nah, itu. Itu yang tidak kita inginkan. Itu yang sangat... Makanya kalau pasien GERD ya kalau udah keluhannya udah hitungannya lama gitu,
tahunan, lebih baik periksa di endoskopi lah paling terbaik ya. Minimal di endoskopi berarti ya dok, kalau misalnya dengan keluhan GERD seperti tadi itu ya dok. Nah, cara kita bedainnya gimana dok? Kalau kan ada orang yang bilang GERD-nya cuma sebentar nih, cuma sementara, atau yang udah kronis. Ada jangka waktunya nggak dok? Berapa lama? Ya, biasanya kalau masih hitungannya bilanglah sebulan lebih, 6 minggu, kita bilang mungkin masih awal ya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan lah kita bilang. Kalau lebih dari 3 bulan, ya anggap sudah mulai kronis. Berarti batas Kalau masih kurang 3 bulan, masih belum kronis. belum kronis ya. Berarti batas waktunya kurang lebih di 3 bulan itu ya dok ya. 3 bulan ya. Oke. Kemudian, Walaupun ada yang bilang 3 sampai 6 bulan boleh. pokoknya kurang lebih range-nya segitu berarti ya dok. Tapi bisa nggak dok, pasien yang GERD nih udah minum obat sekali terus dia hilang. Nanti mungkin sekitar berapa lama dia kambuh lagi. Atau biasanya terus Ya menerus. itu banyak loh yang kambuh-kambuhan itu banyak. Kan tergantung ini, misalnya biasa nggak minum kopi, kemudian karena ikut teman-temannya mulai banyak minum kopi nih, jadi mulai kambuh. Ikut temannya minum minuman beralkohol, kemudian mulai kambuh. Udah mulai overeating lah. Nah, kemudian GERD-nya mulai kambuh. Karena sudah GERD-nya kambuh, dia mulai kontrol. Oh, jangan-jangan kopi nih, jangan-jangan alkohol, jangan-jangan saya kelebihan makanan. Nah, dia mulai kontrol pola makannya, pola hidupnya. Nanti membaik dia. Ada saatnya jangan lupa kembali lagi kambuh lagi. Kambuh lagi. Bisa saja. Berarti benar ya dok, emang kalau GERD itu seringnya kambuh-kambuhan ya. Nggak mungkin sekali obat sembuh gitu istilahnya dok. Kadang kan ada tuh pasien dengan GERD sudah minum obat sekali, aduh kok saya nggak sembuh-sembuh ya. Apakah memang seperti itu dok, atau memang ada tahapan yang perlu dilaluin? Ya ada yang nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau yang nggak sembuh-sembuh itu kan kita pikirkan mungkin ada, ya biasa kita tanya-tanya lagi. Kita tanya apakah, jadi kadang-kadang ada pasien, kita mungkin sudah ada gangguan seperti hiatal hernia. Jadi hiatal hernia itu ada bagian lambung naik ke rongga dada. Jadi ketarik kan. Nah, biasanya mereka yang suka pakai ketat-ketat ya, celana ketat, ikat pinggang ketat, suka mengedan ya. Kalau BAB harus ngedan lama, maksa, suka angkat beban, angkat berat. Nah, kemungkinan hiatal hernia bisa ya. Kalau sudah terjadi itu, GERD mudah sekali kambuh dan bisa jadi kronik ya kalau sudah ada hiatal hernia. Nah, hiatal hernia itu bisanya dideteksi, dievaluasi dengan pemeriksaan endoskopi. Ya. Berarti bisa disembuhkan dengan endoskopi itu tersebut ya dok. Ketahuannya tuh dari endoskopi. Ya. Bisa ketahuan duluan. Nah, kita evaluasi pertama endoskopi bisa, paling tidak bisa menjawab keluhannya. Oke. Kemudian dok, kalau misalnya untuk pasien yang sudah tahu nih dia punya GERD, untuk pencegahannya supaya, kan tadi tuh bisa sering berkambuh lagi, pencegahannya untuk dia supaya tidak terjadi GERD-nya lagi gimana dok? Biasanya kita selalu lebih kepada nasihat ya, kalau pasien-pasien kita nasihat, kita tanyakan pola makannya gitu. Biasa pola makan yang terbaik kalau pasien dengan GERD itu low fat diet. Itu akan membaik gitu. Kemudian ya lalu minumnya hindari alkohol ya. Kalau bisa ya kopi, teh, coklat. Kopi, teh, coklat. Yang enak-enak semuanya. Lalu kebiasaan minuman bersoda. Kemudian makan makanan hot and spicy. Hot and spicy. Iya kan? Iya, semua itu kan pencetus. Kemudian jangan lupa kuantiti. Jadi kuantitas makanan. Kalau makanannya berlebihan, kalau makan harus lambungnya penuh, pasti kalau pasien itu cenderung punya GERD, mudah sekali reflux. Jadi makan jangan terkenyang. Ya, sebelum kenyang udah stop aja. Ya. Itu akan baik-baik. Kemudian habis makan jangan rebahan. Ya, tunggu 2 jam lah. Tunggu kalau posisi tegak, makanannya nanti kan sudah ya turun ke usus, lambungnya sudah mulai kosong, bolehlah mulai rebahan, tiduran. Betul dok, mungkin kadang suka nggak sadar kalau misalnya kita habis makan capek langsung tiduran, itu kadang bikin orang langsung timbul lagi GERD-nya. Ya. Iya. Oke. Kemudian dok, kalau misalnya kan kadang juga suka malam-malam nih dok,
kadang beberapa orang keluhannya timbul GERD-nya malam hari, terus jadi panik. Biasanya kalau masih di rumah, penanganan pertamanya kalau misalnya GERD-nya lagi timbul gimana nih, Dok? Nah, kalau misalnya tiba-tiba malam lagi tidur terbangun ya, aduh dadanya kok nggak enak gitu ya, kayak tertekan, seperti ada rasa panas, kadang-kadang rasa kok ada asam di mulut gitu. Nah, mungkin ya harus duduk. Yang penting tenang aja, nggak usah panik. Duduk. Kemudian kalau di rumah ada antasida, kan ada antasida gitu, boleh diminum dah 1 sendok makan. Kemudian tenang dulu sebentar. Atau kalau nggak ada antasida, ini aja deh minum air hangat lah ya pelan-pelan. Paling tidak kan kalau minum itu kan asam yang sudah naik, kan bisa didorong lagi turun ke lambung, lalu pelan-pelan minum, nanti asamnya kan lebih encer. Nah, ya. Berarti yang di rumah kadang kan orang suka panik nih, malam-malam langsung sesek, langsung dadanya panas. Jadi yang penting tenangin dirinya dulu ya, Dok ya. Tenangin diri, Ya, atur nafas ya. juga. Kemudian juga bisa dibantu dengan minum air hangat. Sama mungkin kalau misalnya memang pasien dengan udah tahu nih riwayatnya GERD, mungkin di rumah juga bisa sedia antasida, Dok ya. Jadi misalnya malam-malam, Boleh. Nah, itu paling cepat kan, antasida lebih cepat ya. Nah, ya. karena supaya juga lebih cepat lah diatasinya, jadi pasien juga tidak terlalu panik kalau misalnya timbul itu. Tapi bisa nggak sih, Dok, kan Ya, GERD seperti yang kita katakan sering kambuh, kemudian juga kalau salah makan ini juga bisa timbul lagi. Tapi sebenarnya bisa sembuh total nggak, Dok, kalau untuk GERD? Bisa. Jadi banyak pasien oleh karena ternyata akhirnya karena keluhan-keluhan yang berulang, pasien ini kita tawarkan pemeriksaan endoskopi. Sesudah di endoskopi didapati ada Helicobacter pylori. Kemudian ya diobati dengan antibiotik 1 atau 2 minggu. Sesudah itu pasien mengeluh, udah nyaman sekali. Saya punya keluhan GERD-nya sudah hilang. Memang kan ternyata pencetus GERD-nya itu karena dia ada infeksi Helicobacter pylori di lambung. Itu bisa biasanya sembuh. Nah, Berarti, kalau tinggal pola makannya nanti kita nasihatkan. berarti masih bisa untuk dikatakan sembuh, bisa ya, Dok ya? Asal kalau Bisa. misalnya diketahui dan dapat diterapi dari penyebabnya tersebut ya, Dok. Oh. Ya. Kemudian berarti untuk makanan dan minuman tadi ya, Dok, yang mengandung kafein, pedes-pedes, santan, coklat. Kalau susu boleh nggak, Dok? Sebenarnya susu oke. Nah, kalau yang mereka dengan GERD tapi maunya harus minum susu, low fat Oh, milk. Karena kan pencetus GERD itu kan fat atau lemak. Jadi lemak itu salah satu pencetus daripada acid reflux. Kenapa lemak? Lemak itu cenderung merelaksasi sphincter. Jadi kita punya esofagus di bagian bawah ada sphincternya. Nah, makanan-makanan berlemak cenderung merelaksasi. Jadi sphincternya terbuka, lemes, jadi terbuka. Jadi asam lambung lebih mudah naik ke esofagus. Jadi mencetus keluhan GERD. oke. Kemudian Low fat milk oke. low fat milk masih oke berarti ya. Kemudian, Ya. Dok, misalnya orang juga udah tahu nih dia punya GERD, apakah langsung dilakukan tindakan penunjang berikutnya atau biasa dari minum obat dulu, jaga pola makan dulu boleh, atau harus ke pemeriksaan penunjang berikutnya nih, Dok? Biasanya sih kita kasih ini tuh tanya-tanya dulu, kalau sudah udah didapatkan, rupanya pencetus GERD-nya ini, nasihatin dulu, coba dulu. Tapi semua pasien dengan heartburn kita kasih itu loh, kita kasih acid inhibitor. Jadi apalagi yang sudah mengeluh panas di dada, rasa ganjal terus di tenggorokan yang tidak nyaman, batuk-batuk itu mengganggu di malam hari, kita kasih obat biasa dulu. Oke, kita kasih obat, pola mungkin lifestyle-nya diubah dulu. Kalau biasanya kalau pasien dengan obesitas, ya, overweight, kita bilang maintain ideal body weight, biasanya akan menyembuhkan GERD-nya. Nah, bisa berhasil. Bisa berhasil ya, Dok? Ya. Berarti Ya. tidak semua pasien dengan GERD harus endoskopi? Atau memang ada indikasi khusus untuk endoskopi? Biasa kita lihat dulu kalau pasien ini, ini gejalanya sudah pertimbangan ya. Biasa dokter sudah pertimbangan, ini gejalanya dia ada heartburn udah 6 bulan, udah 1 tahun lebih. Kalau sudah ada panas-panas begitu ya, ada rasa perih ya, ini pasti ada erosi deh.
Hmm. erosi akibat asid reflux ini. Nah, biasa kita tawari dia. Kenapa? Kalau erosinya kronis nanti kan jadi ada perubahan, pada dinding mukosanya, bisa menebal, kemudian bisa terjadi namanya Barrett esophagus. Nah, kalau itu dibiarkan bertahun-tahun ya, terus begitu, apalagi pola makannya tetap sama, alkohol, over, kopi yang berlebihan. Nah, nanti yang namanya Barrett esophagus itu bisa menjadi cancer esophagus. Tapi kan kita nggak bicara jangka pendek, itu jangka panjang. Nah, dan juga kalau selalu panas di dada, kalau kita nggak lakukan pemeriksaan awal, nanti bisa jadi tadi yang saya bilang, jadi struktur. Bisa struktur, bisa jadi lecet, bisa luka nanti. Nah, itu yang mau kita antisipasi pada pasien-pasien dengan keluhan GERD yang sudah lama. Baik, Dok. Berarti untuk kalau misalnya dilakukan endoskopi, berarti kita mau evaluasi nih apakah memang di dalamnya itu ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya, Dok ya. Bagi misalnya keluhannya Ya, berulang, sudah lama, makan pun sudah dijaga tapi tetap masih ada keluhan. Makanya biasa perlu melakukan pemeriksaan lanjutan dengan endoskopi. Dok, tapi kalau ya. misalnya mau melakukan endoskopi itu ada persiapannya nggak, Dok? Syarat-syaratnya untuk melakukan endoskopi? Ya, kalau kesehatan endoskopi lebih sederhana ya. Jadi pasien biasa kita minta stop dulu makan 6 jam atau 7 jam sebelumnya. Nah, kadang kalau mau gimana minum boleh, air putih boleh. Biasa air putih kita stop 2 atau 3 jam sebelum endoskopi. Simpel aja gitu. Jadi puasa 6 jam saja. Puasa 6 jam nggak usah makan. Kalau minum Ya, ada ya 2 jam. 2 jam sebelum ya minum air putih. Nah, masih ya paling paling cepat 2 jam sebelumnya udah stop minum air putih. ya. Tapi ada mesti minum, maksudnya ada obat khusus yang perlu diminum sebelum melakukan endoskopi nggak, Dok? Tidak ada. Beda dengan kolonoskopi. Kalau kolonoskopi kan harus dibersihkan itu Ya, khususnya kolonnya dengan laksatif. Kalau untuk endoskopi lambung tidak perlu. tidak perlu ya, Dok. Terus Nah, biasa cukup dengan puasa tadi. lama dilakukannya endoskopi itu berapa lama, Dok? Rata-rata 5 menit, 6 menit, 7 menit lah gitu. Rata-rata 5 menit sampai 7 menit. Ya, 5 menit sampai 7 menit ya untuk melakukan ya. endoskopi. Karena kan kadang orang dengar kata endoskopi aja suka takut nih. Aduh, berapa lama ya? Berapa jam ya? Itu. Ternyata cuma 5 sampai 7 menit aja ya, Dok, prosedurnya. Ya, ya, Oh. nggak usah khawatir. Sesudah tindakan pun nggak ada rasa sakit kok. Nggak ada rasa sakit di sini, menelan tidak nyaman. Nggak ada. Nyaman-nyaman aja, baik-baik Tetap. aja sesudah. Atau mungkin setelah pasien nih sudah di endoskopi ada efek sampingnya nggak, Dok, yang perlu kita perhatikan ke depannya? Uh, Kalau untuk tindakannya sih sebetulnya aman. Mm-mm. Kecuali misalnya kebetulan saat tindakan endoskopi, rupanya ada sesuatu di dalam lambung. Nah, sesuatu ini harus ada misalnya daging tumbuh atau apa, misalnya di dalam lambung atau di usus 12 jari atau di esofagus. Itu biasanya ada, nanti kita ada tindakan lanjutannya. Itu baru ada lanjutannya ya, Dok. Ya. Oke. Kemudian kalau habis di endoskopi dan hasilnya mungkin cuma radang, makannya gimana, Dok? Boleh langsung makan seperti biasa atau mesti bubur dulu, lunak-lunak dulu? Ya, biasa sih kalau pasiennya sebelum endoskopi baik-baik saja, misalnya karena keluhan yang tadi saya bilang, karena jangan diagnosa awalnya GERD, ya pasti endoskopi boleh. Boleh, dia bilang saya mau makan bubur, boleh, mau makan nasi tim, nasi lunak, boleh, nggak apa-apa. Apa ya, Dok? Kecuali pasien khusus lah ya, pasien-pasien khusus, misalnya yang 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 kita lakukan endoskopi oleh karena misalnya muntahnya ada darah, BAB-nya hitam, itu kan biasanya kita pikirkan jangan ada sesuatu nih, bisa erosi, bisa tukak lambung, bisa apalagi pasien tua ya, jangan ada cancer atau apa, itu biasa kita atur makanannya. Oke. Ya. Berarti tergantung dari hasil temuan saat endoskopinya itu ya, setelahnya makannya seperti Ya. apa, tergantung dari hasil temuannya. Oke, Dok. Dok, kemudian kalau misalnya di Siloam sendiri kan ada yang terbaru nih, Dok, yang di Digestive Center ya, Dok, di Siloam Kebun Jeruk. Ya. Itu pelayanannya ada apa aja tuh, Dok, yang bisa menangani? Uh,
Jadi kita bagi jadi ada namanya pemeriksaan saluran cerna atas, kemudian saluran cerna bawah. Kalau saluran cerna atas itu ada yang mulai dari pemeriksaan endoskopi kan. Jadi pemeriksaan endoskopi itu biasa kan yang mau dievaluasi esofagusnya, lambungnya, usus 12 jari. Tapi kita bisa juga melakukan yang lain semua, seperti biopsi. Kalau ada polip kita bisa angkat polipnya. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi tertentu, penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada pendarahan varises esofagus, kita bisa lakukan pengikatan ya, namanya ligasi varises ya. Di lambung misalnya varises di lambung pecah, bisa dilakukan tindakan injeksi, namanya injeksi skleroterapi. Kemudian kadang pasien-pasien yang mau yang dengan obesitas morbid, jadi kita bantu, kita bilang kita bisa pasangkan balon di dalam lambung. Ya. Itu juga bisa ya buat yang pasien obesitas. Ya. Kemudian pasien-pasien dengan kondisi tertentu yang misalnya ada struktur, oleh karena bisa karena cancer, oleh karena sesuatu yang lain yang kongenital, mungkin bisa kita lakukan dilatasi untuk penyempitan ya. Penyempit dilatasi di esofagus bisa, atau kan di pylorus ada juga namanya pylorus. Jadi sphincter di ujung daripada lambung sebelum masuk ke usus 12 jari. Biasa kadang-kadang karena tukak lambung terjadi di situ, waktu sembuhnya jadi ini menyempit. Itu bisa kita lakukan dilatasi. Jadi makannya akan lancar lah, tidak akan muntah sesudah makan. Itu tindakan-tindakan bisa kita lakukan. Di digestif siloam kebun jeruk sini bisa ya dok ya. Terus itu untuk ya. Kemudian RCP juga bisa ya. Bisa juga ya dok ya. Berarti banyak sekali nih yang dilakukan di digestive center siloam kebun jeruk. Dok, sama kemudian ada kalau misalnya seseorang udah tahu dia GERD, terus dia juga pengen langsung endoskopi, biasanya bisa langsung atau harus ada rujukan dulu dok dari dokter? Idealnya biasa ada konsultasi dulu. Kan konsultasi dulu. Kalau GERD-nya bilang ini pertama kali saya GERD, ya nggak usah deh kalau masih pertama kali. Dan biasanya kita bilang, keluhannya berapa kali? Paling hanya ya sekali sebulan lah. Kalau sekali sebulan saya rasa tidak usah. Kecuali yang sudah hampir beberapa kali, misalnya lebih dari 2 kali dalam seminggu, atau hampir setiap hari dalam seminggu. Itu memang idealnya kita lakukan endoskopi. Ideal. Berarti tetap sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter dulu ya dok, biar nanti setelah endoskopi pun dapat penjelasannya kembali ke depannya harus melakukan dok ya. Oke. Ya dok. Ini sepertinya dari kolom komen sudah banyak dok yang bertanya. Saya coba sebutin pertanyaan dari para bapak ibu yang nonton di rumah ya dok ya. Ini dok dari Diva Livia. Dok mau tanya, jadi sekitar 5 tahun yang lalu sudah pernah endoskopi. Apakah perlu diendoskopi lagi? Dan hasilnya memang ada hiatal hernia, dok. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau tidak ada keluhan, tidak perlu diulang. Tetapi kalau ada keluhan yang selalu mengganggu, kalau 5 tahun saatnya boleh diulang. Ya, apalagi kalau pasien GERD. Kalau pasien GERD 5 tahun ya, bilang pokoknya saya punya GERD itu kambuh-kambuh, kadang tidak nyaman di dada. Itu kalau 5 tahun memang ideal harus diulang. 5 tahun sudah lama sekali. Betul. Yang tidak kelihatan dulu sudah kelihatan saat ini gitu. Ada sesuatu. Jadi bisa tergantung dari gejala, dan kalau misalnya sudah tidak enak bisa diulang lagi ya dok ya? Ya. Oke. Tapi ada syarat khusus nggak sih dok? Mungkin kayak endoskopi harus diulang setiap 2 tahun sekali, atau tidak ada patokan pastinya harus diulangnya berapa kali dok? Oh ya, jadi biasa kalau pasien memang sih ada pasien-pasien tertentu, misalnya awalnya pertama kali dideteksi kok polipnya banyak gitu. Jadi polipnya banyak, diketahuan salah satu polipnya ada cenderung polip yang bisa menjadi polip yang ganas. Nah, biasakan kalau sudah ada begitu, kita bersihkan semua polipnya. Nah, nanti kita karena ada salah satu polipnya didapati pada pemeriksaan biopsi patologi, ada yang cenderung ke arah keganasan. Nah, itu pasien itu harus dipantau terus.
Jadi Oh, bisa aja setiap tahun atau per 2 tahun bisa diulang-ulang endoskopinya. itu Atau pasien dengan GERD itu kan yang sudah ada Barrett esophagus, pasien-pasien yang sudah ada Barrett esophagus, apalagi gejalanya masih kambuh-kambuhan, itu harus diulang. Mungkin bisa tergantung gejalanya, bisa setiap tahun, bisa per 2 tahun. Kenapa? Karena kan kita takutnya sesudah apa yang Barrett esophagus itu nanti berlanjut jadi Hmm, cancer esophagus. Nah, pada pasien-pasien tertentu kita minta ya, biasa tidak semua pasien. mm-mm. Jadi ya beda-beda tiap pasiennya kasus per kasus. Oh, kamu tetap idealnya tahun depan harus datang lagi. Oke, berarti memang kita harus lihat dari kasusnya ya, tidak bisa semua orang disamaratakan. Tergantung Ya, dari kasus GERD-nya seperti apa, dan juga dari hasil pemeriksaannya seperti apa ya dok ya. ya. Kemudian dok, kadang kan ada nih beberapa orang yang GERD-nya dikasih mungkin satu macam obat, dua macam obat. Beda-beda tiap pasien itu tergantung apa ya dok obatnya. Ah, jadi uh, biasanya standar terapi untuk GERD itu acid inhibitor. Uh, Kecuali begini, misalnya pasien ini dia ada GERD, tapi kok mudah banget mual, kadang sampai harus muntah. Kalau kalau gejala dominannya harus ada sampai mual muntah, biasa dokter-dokter pasti tambahkan deh. Hmm. Selain acid inhibitor misalnya, kita bilang acid inhibitor contohnya seperti omeprazol atau lansoprazol, esomeprazol gitu kan. Nah, biasa kita tambahkan ya obat-obat seperti domperidol gitu kan. Itu Karena dia juga mual sekali, ya. Gejala mualnya menonjol sekali, kita tambahkan obat biasa. Itu. berarti tergantung dari Ada juga ya. tergantung gejala-gejalanya gitu. Oke. Dok, selain itu GERD berhubungan dengan pikiran nggak dok? Misalnya orangnya memang kepribadiannya cemas atau gampang panik, apakah itu akan lebih cenderung terkena GERD? Ya, ya, eh, ya bisa. Ternyata banyak studi udah banyak menunjukkan hubungan antara kecemasan ya, anxiety apa gitu dengan GERD ini, kambuhnya GERD ini. Malah banyak pasien yang GERD itu setelah diberikan obat-obat anti cemas membaik dia. Oh, Hubungannya kuat juga. jadi memang kadang beberapa pasien ada yang dengan GERD tapi diberikan obatnya anti cemas juga bisa ya dok ya. Jadi kita Ya, kepribadian dari pasien tersebut juga ya dok. ya. Oke. Kemudian dok, kan tadi salah satu gejala GERD adalah nyeri yang tiba-tiba di dada. Nyerinya itu seperti apa dok? Nyerinya spesifik atau nggak jelas gitu, dia nggak bisa nunjuk atau seperti apa dok rasa nyerinya? Jadi harus diketahui yang namanya nyeri karena GERD ya. Jadi kita bilang chest pain. Nah, itu kan nyeri dada itu di tengah ya. Nah, kalau itu di tengah dia, sepanjang sepanjang di tengah inilah tulang sternum ini. Oh, Nah, bisa bisa saja rasa panas, rasa terbakar, rasa tertekan, nah itu bisa. Nah, beda sama nyeri dada kalau karena jantung. betul. Kalau jantung kan lebih ke sebelah kiri Mm-mm. dan semua ya satu satu dada sebelah kiri sampai ke bahu kiri, lengan gitu kan. Nah, itu bedakan dengan jantung. Oke, berarti kalau ini lebih nyerinya di tengah ya dok ya? Kan kadang orang juga Ya, takut, aduh ini saya sakit jantung atau saya sakit GERD ya, karena kan sama-sama keluhannya nyeri dada. Berarti perbedaannya mungkin dari lokasinya juga bisa ya dok? masih bisa. Usia juga. Nah, kalau kalau pasien usia sudah lebih tua kan, kita pikirkan jangan-jangan jantung dulu deh pikir. Oke. Nah, harus dipikirkan jantung dulu yang paling parah dulu dipikirin. Nah, itu harus disingkirkan dulu. Mm-mm. Berarti Nah, tergantung dari usia kalau juga. uh, caranya berikan aja dulu itu antasida. Mm-mm. Kalau diberikan antasida langsung nyaman sekali, nah itu karena atau Oke. ya kalau pasiennya sudah di emergency kita berikan dulu itu. Kalau kita pikirkan juga ini karena GERD, langsung bisa berikan itu obat PPI itu acid inhibitor injeksi. Kalau pasien diberikan itu langsung nyaman, lega, berarti bukan jantung. Nah, tapi emergency kan bisa langsung EKG dan segala macam juga. Iya betul. Cek Biar lab bisa juga. pemeriksaan lainnya juga ya dok ya. Ya. Dok, kalau tadi kan makanannya sekitar makanan berlemak, kemudian kopi, alkohol. Kalau dari buah ada nggak dok? Untuk dari orang GERD nggak boleh makan buah tertentu. Uh, biasanya kalau
pencetus GERD itu fat, jadi makanan berlemak. Kalau buah itu jarang. Yang penting jangan berlebihan deh. Kalau biasanya yang paling suka makan buah berlebihan kan kalau lagi musim durian. Iya, Nah, itu dok. pasti makannya berlebihan itu. Orang mah jarang lah makan apel berlebihan. Nah, paling satu itu pun kadang nggak habis. Iya. Makan pisang paling hanya satu. Nah, kalau durian bisa maunya satu bulat, satu biji durian semua mau dihabisin, tambah lagi. Nah, pokoknya kalau makan berlebihan bisa gitu tuh. Kalau yang berlebihan lah ya. Kuncinya kalau pasien GERD, makannya jangan berlebihan aja. Food kuantitas, quantity. Kalau berarti kan porsi makannya lebih sedikit, tapi kalau lebih sering gitu boleh, dok? Nah, ya boleh aja, apa-apa. Karena kalau misalnya pasien dengan GERD, apakah lebih sering merasa lapar nggak, dok? Eh, bisa saja. Umumnya pasien dengan GERD itu ikut ini juga, mulai paniknya. Kalau sudah mulai sering panik, mulai banyak stres, kan bisa cepat lapar itu. Oh, jadi kadang juga bisa ada keluhannya sering berasa lapar gitu ya, langsung berasa asam lambungnya naik biasanya tuh, dok. Iya. Oke. Dok, ini juga ada pertanyaan, apakah bisa selain endoskopi dilakukan USG lambung, dok, untuk mengetahui GERD? Sebetulnya kalau pemeriksaan USG tidak bisa melihat lambung. USG itu kan lebih kepada pemeriksaan livernya, kantong empedu, ginjal, pankreas, atau abdomen bawah itu. Wanita mau lihat rahimnya, mungkin ovariumnya, itu kan. Kalau pria kan diukur prostatnya itu. Tapi kalau lambung nggak bisa. Oke. Kalau untuk melihat lambung hanya dengan endoskopi. Oh, Ya, begitu juga dengan usus. iya. Usus besar ya, kolon itu dengan pemeriksaan kolonoskopi ya. Oke. Iya, karena kadang pada beberapa pasien juga sering bingung nih, dok. Aduh, saya mau periksanya tapi USG perut aja. Berarti kalau dari USG perut tuh tidak bisa mendeteksi ya, dok ya? Nah, tapi kadang-kadang bisa dapat juga kebetulan, oh ternyata kelihatan tuh batu di kantong empedunya banyak. Oh, mungkin itu dia. Oh, Nah, ternyata batunya yang mencetus keluhan rasa tidak nyaman, akibat rasa tidak nyaman itu jadi acid reflux. Bisa, bisa juga bisa ya. saja. Jadi kalau mau USG abdomen pun tetap bisa dilakukan juga ya, dok ya, apabila sering perut tidak Ya, nyaman. Oh, ya itu evaluasi awal. Biasanya itu evaluasi awal untuk perut yang nggak nyaman ya, perut rasa tidak nyaman, perut rasa sakit paling simpel kan itu bisa dengan USG dulu. USG dulu Nah, ya. kalau USG-nya udah jelas semuanya hasilnya normal, mulai kita pikirkan keluhan kamu itu datang dari lambung. Oke. Berarti memang ada tahap-tahapannya juga ya, dok, untuk pemeriksaannya. Oleh karena itu, makanya Ya, biasanya konsul ke dokter terlebih dahulu ya, dok, untuk ya, ya, pemeriksaan yang baiknya apa, terus langkah berikutnya. ya. Dok, kemudian ada pertanyaan juga dari Bu Sylvia Kam, dok. Apakah dari GERD Hmm. bisa menyebabkan parut atau fibrosis pada paru, dok? Apakah ada hubungannya dengan Uh, itu? jadi, ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, ternyata pasien-pasien asma sering asmanya kumat, ya, jadi eksaserbasinya kita kan pikir oh infeksi virus, ternyata karena GERD-nya makanya kambuh itu asmanya. Jadi kalau sering teraspirasi ya, apalagi pasien-pasien kan ada pasien tertentu kan mudah sekali teraspirasi. Jadi pasien stroke itu kan bisa, pasien stroke pun bisa punya GERD loh. Ya. Hmm, Karena seringnya aspirasi bisa terjadi itu fibrosis di parunya oleh karena infeksi yang berulang-ulang ya. hmm. Oh, Akibat kita bilang namanya aspirasi pneumonia, aspirasi pneumonia oleh karena aspirasi makanan ya. Bisa akibatnya menjadi fibrosis di parunya. apalagi terutama kalau misalnya pasien memang ada apa seperti stroke seperti itu ya, dok, yang menelannya mungkin kurang baik. Jadi dia Ya, paru. ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, dari Tasawati. Kalau tadi seperti pernah dibilang ada polip di lambung. Biasanya penyebab polip itu apa ya, dok? Dan apakah berbahaya? Ya, terima kasih. Biasanya kalau polip di lambung itu umumnya jinak. Nah, paling sering itu namanya fundik
gland polip. Jadi ada polip yang paling sering ditemui di lambung itu namanya fundik gland polip. Pokoknya di atas 90% jinak deh. Itu jinak. Kecuali di usus, di kolon. Nah, kalau di kolon itu lebih dari setengah polip itu polip adenoma. Namanya polip adenoma tubular. Itu polip-polip yang cenderung menjadi kanker. Makanya kalau ketemu polip kalau kita lakukan kolonoskopi, selalu harus diangkat itu polip, jangan ditinggal. Kenapa? Kita nggak tahu itu polip apa. Makanya kalau diangkat kan langsung dikirim ke patologi. Nah, kalau patologi menentukan, oh ini polip ini polip ini. Nah, jadi kalau namanya polip adenoma itu lebih dari setengah temuan selalu di situ. Makanya kolon cancer itu banyak sekali. Karena polip ini, polip adenoma, polip yang bisa menjadi cancer. Oke, dok. Kalau lambung, tenang aja. Lebih dari 90% polipnya jinak kok. Wah, ini lambung, ya. Karena kan orang takut nih temuan dari endoskopi udah polip lambung. Langsung pada ternyata jinak ya, dok ya, untuk polip lambung. Iya. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan lagi, dok. Dari Jerry Orumagit. Apakah dari GERD juga bisa mempengaruhi ketekanan darah, dok? Bisa. Kan kadang-kadang karena asid refluksnya kan sampai panasnya, dadanya panas dipikir jantung, jadi makin panik ya tensi makin tinggi dong. Jadi tensi juga akan bisa naik ya, dok, dari gejalanya itu. Iya, apalagi yang panikan makin panik aja itu. Dia dipikir ada sesuatu kan udah kena serangan jantung. Misalnya kebangun di malam hari karena dadanya terasa sesak katanya. Terasa panas, nah udah makin panik dia. Bisa tensi makin naik nanti. Makin naik juga ya, dok ya, karena makin paniknya. Ya. Panik, ya. Dok, kemudian kalau misalnya ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Suryanti. Dok, apakah kalau sering sendawa itu juga dikatakan sebagai gejala GERD, dok? Bisa saja, bisa. Tapi tapi gini ya, kalau sering sendawa, itu kan sendawa itu artinya tekanan dari lambung naik ke atas, naik ke esofagus. Nah, kadang saat sendawa itu dia membawa asam lambung. Jadi tekanannya, asamnya ya ikut naik ke esofagus. Nah, asam itu kan mengiritasi mukosa esofagus. Akhirnya karena sering kena iritasi, mulai pasien ada keluhan tidak nyaman di dada itu kan. Akhirnya pasien itu didiagnosa sebagai GERD dari sendawa. Ada yang suka sendawa, senang aja suka sendawa gitu. Jadi sendawanya dipancing-pancing aja gitu. Ada juga jangan sering sendawa loh, nanti asamnya ikut naik terus ya. Oke, jadi nggak boleh sering-sering ini ya, dok, sendawa juga. Oke, dok, ini juga ada beberapa pertanyaan nih, dok, mengenai prosedur endoskopi. Apakah dibius total, dok, untuk bioendoskopi? Ya, jadi bisa buat pilihan. Kalau kita tanya pasiennya, boleh bius, boleh tanpa bius. Tentu kalau tanpa bius lebih murah endoskopinya dibanding bius. Kemudian ya memang sih kalau pasien yang ini ya, aduh cemas banget ya kita bius. Karena kalau enggak nanti waktu tindakan endoskopi dia panik dari sini. Wah, akhirnya lama tindakannya. Boleh kok tanpa bius, biasa kan dikasih lokal aja. Jadi di apa tuh ada namanya lidocaine di spray aja. Jadi baal bisa. Bisa ya, dok ya, waktu masuk alatnya. Bisa, ya. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan. Pokoknya nggak sakit deh. Nggak ada rasa sakitnya itu. Tenang aja ya, dok. Jadi kalau disuruh endoskopi tidak perlu khawatir karena juga cepat, juga tidak berasa sakit, nyaman juga ya, dok ya. Ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Alamanda. Buat yang tadi kena GERD, masih boleh ikut gym nggak, dok? Atau angkat beban atau gerakan push up? Karena kan tadi katanya kalau ngangkat beban berat tuh bisa juga jadi pemicunya ya, dok, yang hiatal hernia. Ya, jadi boleh pelan-pelan aja, bertahap aja. Yang penting habis makan jangan langsung angkat beban, jangan langsung olahraga yang berat. Sesudah makan kasih waktu mungkin 2 jam lah ya. Sesudah makan sesudah 2 jaman, 2 jam atau paling aman 3 jam, boleh aktivitas itu. Boleh kok, nggak apa-apa. Oke. Dok, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Tommy Lengkong, Pak.
Tanya dok, apakah tanda-tanda GERD bisa berupa buang air besarnya lembek, bahkan cair, dan perutnya juga selalu terasa kembung. Apakah bisa dok itu gejala GERD? Bisa aja kan tadi saya bilang kan, semua itu kan karena faktor kecemasan. Jadi karena ada gangguan, ada keluhan daripada GERD itu, pasien makin panik, karena kadang panik itu menyebabkan ini juga kan, BAB-nya bisa lebih encer. Hmm, Jadi rasa panik itu kan berhubungan dengan IBS, irritable bowel syndrome kan. Nah, semua itu bisa semuanya saja berhubungan. Ya, berhubungan dengan ke BAB juga berarti bisa ya dok? Karena kan memang dari saluran pencernaannya saling berhubungan ya dok? ya. Tapi kalau keluhan keluhan BAB cairnya sudah berulang-ulang, udah lama harus datang itu konsultasi dulu. Hmm. Ya. Dok, ada pertanyaan lagi dari Hau Kamal. Apakah BAB berdarah bisa disebabkan dari GERD dok? Oh, harusnya tidak loh, jauh itu. Kalau GERD itu kan asam lambung yang naik ke esofagus. Nah, kalau BAB darah ya, biasa itu kan udah di ujung-ujung aja, di bagian kita bilang istilahnya bagian distal, udah di bagian ujung daripada usus besar kita. Nah, beda itu. Nah, kalau BAB darah tuh sekarang walaupun pasien muda, apalagi tua, harus segera datang karena kan risiko sekarang sudah semakin meningkat. Pasien-pasien muda pun sekarang sudah banyak sekali yang ini loh, istilahnya dapat kanker usus. Oke. Pokoknya kalau sudah ada BAB darah, konsul ke dokter secepatnya. Oke. Oh iya, dok mungkin juga dari sebagian masih ada yang bingung nih dok istilahnya. Apa sih dok endoskopi? Apa itu gastroskopi? Apa itu kolonoskopi dok? Ah, jadi jadi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya kan ada upper endoskopi, ada lower endoskopi atau endoskopi atas, yang itu yang endoskopi lambung. Kalau endoskopi bawah itu yang namanya kolonoskopi. Nah, kalau gastroskopi itu kan sama dengan endoskopi lambung istilahnya. Nah, gastro itu kan lambung. Mm-mm. Jadi gastroskopi, pemeriksaan lambung, endoskopi lambung. Sama itu. Cuma kan orang suka paling simpel ya lupa apa itu gastroskopi ya, endoskopi aja. Oh iya. Tapi kalau yang untuk usus kolon, usus besar itu ya memang spesifiknya namanya kolonoskopi lah ya. Cuman kalau endoskopi lebih familiar orang itu dengan yang lambung ya dok ya, yang Nah, gastroskopi. ya, ya, ya. Kalau mau endoskopi ya, saya rasa di mana-mana sama itu. Mm-mm. Di mana saja kita bicara itu, negara apapun mereka kalau namanya untuk pemeriksaan lambung pasti mereka bilang endoskopi. Oh, semua Nah, pemeriksa iya, bilang kemana saja itu. apa? Endoskopi, artinya periksa lambung loh. Oke, padahal kalau yang spesifiknya sendiri itu gastroskopi ya, yang hanya lambung. Ya, ya Oke, lambung gastroskopi. iya. Masih banyak dok sebenarnya pertanyaan dari yang lain, cuma sepertinya waktu kita terbatas ini karena hanya 1 jam. Dari dokter Epistel, apakah ada pesan dok untuk pasien yang mungkin memang dengan GERD? Tipsnya jadi mungkin dapat diulang lagi dok dan dapat dibuat kesimpulannya. Ya, jadi tubuh kita itu sudah diciptakan adalah tubuh yang ajaib ya, tubuh yang sempurna. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita punya saluran cerna itu dengan baiknya, dengan sangat ajaibnya. Jadi kita kita makan dikunyah dengan baik lah ya. Makanya kita dikasih ada gigi kan, gigi kita untuk mengunyah makanan baik-baik. Kalau sudah makanannya cukup 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 lunak, hancur, telan, nah baru ditelan. Nah, kemudian kan makanan masuk dari esofagus, kemudian di lambung. Nah, fungsi daripada lambung itu kan untuk membantu uh, mencerna awal dulu, kan memang di gigi kemudian di lambung. Nah, karena di lambung ada enzimnya lebih banyak. Nah, di lambung ini juga uh, membantu dilunakin dulu sebelum makanan itu masuk usus. Jadi semua itu akan bekerja dengan baik asal kita mengikuti pola makan yang baik. Tetapi kalau pola makan kita sudah di luar itu, udah mulai kita makan makanan yang berlebihan, makan makanan lemak berlebihan, kemudian makannya pun sudah lebih dari biasa ya, sudah yang kita bilang overeating itu kan, sudah mulai tidak terkontrol, minumannya pun sudah harus minuman yang tidak
ya mulai mengiritasi lambung kita seperti minuman alkohol, minuman kopi dan lain-lain. Nah, lambung kita lambung kita mulai teriritasi, kemudian esofagus juga teriritasi, makanya mulai ada keluhan-keluhan itu. Caranya paling baik adalah cara paling baik adalah kita berikan tubuh kita yang terbaik ya. Ya, kita berikan organ sistem pencernaan kita ini yang terbaik ya, dengan makan makanan yang tentu makan makanan yang baik itu akan membantu ya kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita secara keseluruhannya. Oke. Berarti harus dijaga tubuh kita yang sudah diberikan Tuhan ini dengan baik ya, Dok. Diisi juga dengan makan yang baik. Oke, Dokter. Tidak terasa ini sudah mau 1 jam, Dok, pembicaraan mengenai GERD di sore hari ini. Iya, thank you banget Dokter Epistel atas ilmu yang diberikan pada sore hari ini. Iya, Dok. Sebelum menutup pada sesi IG Live kita pada sore hari ini, saya izin mau informasiin juga nih, Dok. Jadi kalau di Siloam kita sedang ada paket digestif dan juga sedang lagi ada promo. Nah, paket ini sedang berlangsung itu dari mulai hari ini ya, sampai dengan 30 Juni di 2022. Jadi paketnya ini bisa didapatkan itu di seluruh Siloam, di mana kita punya 3 paket. Jadi yang pertama itu kita ada screening pencernaan dasar, itu harganya mulai di 1.250.000. Kemudian juga tadi kan yang dasar, kita juga punya screening pencernaannya lengkap, mulai di harga 2 juta, dan juga kita ada paket endoskopi, yaitu di harga 7 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pembeliannya ini bisa juga dilakukan secara online. Bisa dari aplikasi My Siloam, atau bisa juga dari siloamhospitals.com. Kemudian juga kita sedang ada promo nih, jadi untuk pembelian paket ini, kita dapat kalian bisa mendapatkan potongan harga sebesar 15% dengan menggunakan kodenya itu digestif 15. Digestif DIGESTIF 15, huruf besar semua. Nah, ini lagi promo sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, pada IG Live dari Siloam Hospitals pada sore ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian sudah bergabung di IG Live sore hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum dapat dijawab. Dan tentunya kami sangat terbuka apabila memang masih ada pertanyaan bisa melalui DM juga ya. Oke, sekian dulu. Saya dengan Dr. Debbie pamit diri dulu. Terima kasih.